nanti, halo, ya coba dicari ini kebiasaan ya. Misalkan tatap muka dengan Zoom bagaimana, apa sambil nyemil-nyemil gitu. Kan dimatikan nih videonya kan nggak tahu juga. Yang mikrofon dan video dimatikan, nanti nyemil-nyemil atau apa ya. Karena ini virtual, Anda tidak perlu waktu untuk datang ke kampus ya. Jadi begitu jam 8 baru bangun pun langsung bisa on. Gitu. Jadi bagaimana caranya Anda mensiasati dan memberikan kebiasaan baru pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin beberapa ada yang menyangka dengan Google Meet bisa lama nih pertemuannya. Ya karena kan Google Meet masih free. Kalau dengan Zoom sebentar, mungkin sekitar 45 menit. Nah, tapi sayangnya saya Zoom-nya Pro, jadi berapapun oke aja gitu ya. Tidak terbatas waktu, tapi saya nggak lama kok, tenang aja. Nah, mungkin ya apa namanya sambil relax atau sambil nyemil-nyemil atau sambil kalau mau ke belakang dulu silakan, melakukan peregangan silakan ya. Apa namanya peregangan badan tadi kan udah 2 jam atau 3 jam ya. Sekitar 2 jam, 3 jam Anda sudah pertemuan pertama, pertemuan kedua ya, lalu melakukan peregangan. Jadi karena ini online, jadi jam 8 mungkin sekitar jam 8 sudah mulai gitu ya. Tidak ada waktu untuk datang ke kampus atau tidak memerlukan spare waktu yang berarti gitu. Ya. Untuk apa namanya? Di kelas mata kuliah saya silakan di-join saja karena siap-siap kalau nanti nunggu pertemuan keempat takutnya malah Anda nggak bisa join di pertemuan keempatnya atau malah nanti rame Anda nggak bisa join. Jadi dari sekarang pun Anda bisa join karena link Zoom atau mungkin Anda bisa gunakan link Google Meet dan file-file materi lainnya akan saya upload di vClass. Jadi meskipun belum ada vClass, tapi dari sekarang sudah menggunakan vClass ya. Gitu. Nah, untuk pertama-tama ini boleh nih kalau mau memasang video nih, saya saling lihat itu ya, rupa-rupa teman dan ininya. Mungkin sudah berubah nih, kan saya belum kenal ya. Nah, kalau yang sudah kenal mungkin berubah kok. Jadi di new normal ini atau di masa PSBB ini banyak yang berubah ya tampilan-tampilannya. Coba di apa namanya, mudah-mudahan kuat jaringan ini. Nah, saya malah unstable, benar. Yang lain gimana? Dan nanti di pertemuan akhir kita coba foto ya, foto bersama ya. Nah, silakan yang mau video, biar nanti teman-temannya mungkin kangen atau mungkin mau lihat teman yang lain, ternyata berubah nih. Ya, makanya disarankan kalau di rumah tetap pakai masker ya, wajib nih pakai masker supaya tidak ngemil ya. Tidak pakai masker jadi maunya ngemil mulu. Nah, sudah mulai ada penampakan ya. Nah, sambil begini ya mungkin masih kangen dengan teman atau pergegangan, saya sharing dan menunjukkan sedikit activity games. Nah, sambil Anda pergangan dan melihat teman-teman foto atau video teman-teman yang lain, kita pergangan dulu atau santai ya. Nah, Anda silakan pergi ke menti.com, kemudian menggunakan kode 4543092 ya. 4543092. Nah, sambil ada nyetip-nyetip temannya, oh ternyata rupanya atau sosoknya berubah nih, atau tidak ada perubahan. Kita akan menjalani mata kuliah sistem informasi dan bersama-sama akan mempelajari mata kuliah ini. Jadi mudah-mudahan Anda kerjasama yang baik ya. Anda mempelajari, saya juga nanti akan mengarahkan, ya terutama nanti untuk tugas dan evaluasi ya. Nah,
setelah pergi ke menti.com, Anda diminta menuliskan 3 kata. Boleh 3 kalimat, tapi jangan panjang-panjang, yang paling tidak 2 atau 3 kalimat, atau minimal maksimal 2 kalimat Pak, lah. masukin kodenya di mana, Pak? Ya, tulis 3 kata menti.com. Kan begitu menti.com langsung ada kotak kayak Google. Ini apa tadi, Pak? Masukkan 45 45 43 092. 45 43 092. Menti.com aja kalau kamu menti.com. Ya. Kalau ini kan ada go to menti.com and use the code 4543092. Nah, jadi buat usernya atau penggunanya menti.com. Atau ketik Mentimeter aja, nanti diarahkan oleh Google. Nah, sudah 3 orang yang menjawab. Ini adalah ada kata informasi, ada kata sistem, ada kata pengolahan. Nah, jadi nanti ambil peregangan-peregangan lelah dengan kuliah sebelumnya atau 1 minggu ini, ya, atau malah seakan dicecer ya dengan perkuliahan online. Harapannya kan dengan kuliah online kan mau santai, tapi ternyata kok makin berat ya. Perbedaan antara mata kuliah satu dengan yang lain kok jadi sempit. Biasanya kan banyak jeda waktu. Sekarang kok malah sempit. Tugas juga makin sering atau makin dekat jaraknya. Ya, nanti silakan dibuat kebiasaan bagaimana cara mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, atau membuat diskusi dengan tim lain, dengan satu tim. Nah, ini ada baru 10 orang. Silakan sambil pegangan, sambil santai, Anda pergi ke menti.com, kemudian gunakan kode 4543092. Kelas ini pernah saya ajar nggak sebelumnya? Belum sepertinya, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Ya, belum pernah. Biasanya dulu saya pernah ngajar 2 IA, tapi sekarang sudah kebanyakan kelas, jadi saya kurangi. Jadi selalu mendapatkan 3 IA ya. Nah, sambil mengerjakan menti, bagaimana rupa teman-temannya? Ada yang berubah? Atau ada yang nggak berani menampakkan diri karena alasan videonya tidak bisa? Ini harus login ya, Pak? Nggak usah, langsung ke menti.com. Menti.com aja di. Ya, Nggak bisa. langsung aja. Harus login. Masa sih? Katanya harus login. www.menti.com. Menti.com. Bisa nggak? Menti.com. Udah, Pak. Ya, terima kasih ya. Ini sudah ada 21 orang yang menjawab dan berpartisipasi. Total partisipan di VMeet ini ada 31. Saya akunnya 2 orang, berarti ada 28 ya. Nah, udah cukup mewakili. 3 kata yang terbayang dalam konsep sistem informasi bagi kelas ini adalah kata
pengolahan informasi, sistem, data, ya sedikit teknologi dan komunikasi. Nah, ini tidak membahas tentang prosedurnya. Jadi dalam sebuah sistem informasi adalah pengolahan katanya. Ya pasti ya, karena untuk algoritma pun pasti ada pengolahan atau proses. Sebuah proses atau sebuah konsep, ini ada kata kecil, sebuah konsep yang akan mengolah data. Mengolah data untuk menjadikan informasi. Gitu. Jadi sebuah mekanisme, ya sebuah sistem sendiri yang akan mengolah data menjadi informasi. Nah, cuman belum ketahuan nih apa definisi sistem. Ya. Secara lengkap sistem informasi, ya sebuah sistem, ya pastinya ya. Sistem informasi pasti sebuah sistem dan juga merupakan konsep pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Nah, ini bisa jadi kata kunci nih untuk menghafalkan konsep sistem informasi. Tapi belum terjawab semua karena kata sistemnya belum terjawab. Gitu. Nah, sudah ada 23 orang yang menjawab, sudah mewakili. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi secara gambaran, ya pastinya memang ilmu komputer, jurusan sistem informasi atau ilmu teknik informatika akan mengolah data, ya, mengolah data untuk menghasilkan informasi, entah itu dengan algoritma atau mekanisme. Intinya adalah menghasilkan informasi. Nah, yang kita pelajari sekarang ini bagaimana merancang konsep sistem informasinya, ya, bagaimana mekanisme sistem informasi, gitu ya. Nah, kita stop dulu, namanya stopnya. Nah, sistem informasi itu ibaratnya sebuah mekanisme yang besar, ya. Sistem informasi itu ibarat sebuah sistem yang besar. Misalnya sistem ini, sebut aja misalnya sistem akademik. Nah, anggap saya bagus tulisannya ya. Udah di rumah aja jadi susah nulis nih, apalagi pakai mouse. Nah, dalam sebuah sistem atau komponen informatika selalu ada apa nih, garis-garis ini. Nah, ini sistem sendiri. Ada yang mau coba menjelaskan atau punya ide? Ada panah masuk, ada panah keluar, dan sistem itu adalah lingkaran besar. Apakah ini komponen-komponennya? Ada mau coba nih? Langsung di unmute saja. Nah, yang panah besar ini, ya, atau panah masuk berarti sebuah apa? Sebuah masukan yang Anda kenal dengan input. Nah, proses ini sistem ya untuk menghasilkan output. Nah, ini yang kita kenal dengan diagram konteks. Nah, ini yang kita kenal dengan diagram konteks pada konsep DAD atau perancangan sistem apa namanya tradisionalnya atau strukturnya.
DAD. Yang masih ingat tidak diagram konteks? Mungkin belum pernah tahu atau pernah lihat sebentar atau pernah membaca sebentar sedikit. Nah, Belum tahu, Pak. kemudian belum sama sekali ya. Nah, ini nanti ibaratnya sebuah diagram konteks yang mewujudkan sistem itu adalah lingkaran besar gitu ya. Sistem adalah diawali dengan suatu entitas sistem akademik atau misalkan di sistem ya akademik juga gitu. Nah, ini entitas maksudnya kotak ini entity. Nanti entity itu akan memberikan suatu data ke dalam sistem dan sistem juga akan mengalirkan data ke dalam atau kepada entity. Nah, ini ilustrasi diagram konteks. Nah, mungkin gambar saya agak patah-patah ya atau lemot, jaringannya memang seperti ini. Nah, konsep diagram DAD ini membantu kita dalam mempelajari mekanisme sistem. Nah, misalkan sebut aja ini telur, ya. Lingkaran besar ini sistem akademik adalah telur. Nah, kalau kita pecahkan telur ini, nanti akan menghasilkan lingkaran-lingkaran kecil dari telur-telur ini. Ya, kalau dipecah kan berhamburan ya. Kalau Anda memecahkan kaca, akan tercipta puing-puing atau serpihan-serpihan kaca yang banyak. Nah, sama seperti komponen sistem informasi ini, lingkaran sistem informasi akademik ini kalau dipecah atau kita detailkan, ya sama saja kita memecahkan kaca, nanti akan tercipta sistem-sistem baru atau mekanisme-mekanisme baru yang kecil-kecil. Gitu. Nah, sebelum itu, dijawab dulu nih, dalam sebuah sistem atau mekanisme ilmu komputer selalu ada 3 komponen, input, proses, dan output. Kalau dalam sistem akademik, inputnya adalah ini calon, mahasiswa, ya. Prosesnya adalah sistem akademik, entah kalian sesuai jenjang mau 4 tahun atau 3 tahun ya, 1 atau D3, keluarannya adalah ijazah atau title. Nah, keluaran ijazah atau title. Dan sistem ini akan berlaku seterusnya ya, dari Anda kuliah, mungkin nanti ada adik kelas Anda juga kuliah, Anda lulus juga seperti ini, sampai berapa tahun kemudian juga akan seperti ini. Artinya sistem ini akan berulang-ulang terus sesuai dengan definisi sistem dan program pada dasarnya, gitu ya. Nah, kemudian sistem ini kita detailkan, kita pecah, ya. Kita pecah sistem ini bisa menjadi beberapa lingkaran-lingkaran kecil. Nah, misalkan lingkaran kecil itu seperti ini, ya, akan menciptakan lingkaran kecil seperti ini. Ini adalah yang disebut komponen atau prosedur. Ya, tetap dalam ruang lingkup sistem besar. Misalkan sistem besar ini masih ada lingkarannya, ya. Ini, nah, sistem besar ini kita buat lagi masih ada gitu ya lingkarannya. Nah, jadi dalam lingkaran besar sebuah sistem, kalau di zoom dengan loop atau mikroskop misalkan, ya ada lingkaran kecil yang disebut prosedur. Prosedur ini ada sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan jumlahnya, yang nanti akan saling bekerja sama dan terkait. Artinya kalau sebut aja P1 atau yang pertama, ya mungkin ini 2, tidak masalah ya, cuma sekedar memberikan nilai atau urutan. Ini 4, ini 5. Gitu. Nah, kelima prosedur ini atau elemen ini akan saling bekerja sama. Tetap ya, misalkan inputannya di sini, ini proses besar tadi, ya. Inputannya itu calon mahasiswa. Ya, calon mahasiswa.
masuk mana? Masuk ke proses atau prosedur yang pertama. Yang sini. Nah, input. Kemudian, sesuai dengan konsep IT tadi, selalu ada output. Ya. Nah, di P yang pertama atau prosedur pertama, ini selalu ada input, proses, output. Ya, di sistem besar juga ada tadi input, calon mahasiswa, prosesnya sistem, outputnya adalah sarjana. Ya. Nah, kira-kira nih, bukan kira-kira ya, sebenarnya dalam proses akademik, apa prosedur pertama yang perlu Anda lewati sehingga Anda terlibat dalam sistem akademik? Yang pertama apa? Calon mahasiswa kan tadi inputannya. Nah, calon mahasiswa ini input ke prosedur pertama. Namanya apa kira-kira? Pendaftaran. Ya, PPS, pendaftaran, regi. Oke. PSPPT. Inputnya, calon mahasiswa mendaftar atau registrasi. Kemudian akan melalui prosedur PPS-PPT atau registrasi. Apa sih prosedur? Nah, prosedur adalah kumpulan perintah yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan tujuan. Yang mirip seperti definisi algoritma. Jadi kalau Anda mendefinisikan sebuah arti di ilmu komputer, pasti depannya atau sebagian besar depannya adalah kumpulan. Sistem adalah kumpulan elemen, ya. Prosedur adalah kumpulan perintah, kumpulan aktivitas, kemudian belakangnya sama, disusun secara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah urut, disusun secara urut dan tidak boleh tertukar. Ya, nanti kita lihat lagi apa itu. Nah, calon mahasiswa masuk dalam prosedur registrasi, mengeluarkan output, apa di outputnya? Mahasiswa. Nah, setelah ada melewati prosedur nomor 1, pendaftaran, Anda akan dikatakan mahasiswa kampus tersebut. Nah, apa saja prosedurnya? Tadi kan katanya urutan kejadian yang urut atau sistematis, dan tidak boleh berulang. Tidak boleh, apa namanya tadi? Tidak boleh diacak atau tertukar. Misalkan pertama datang isi form. Ya, yang paling penting isi form. Isi formulir, entah online atau offline, Anda mengisi formulir. Setelah itu, sambil pemberkasan atau menyelesaikan pemberkasan. Setelah itu, mungkin ada administrasi. Setelah itu ikut PPS, PPT. Setelah itu selesai dan jadilah mahasiswa. Daftar, administrasi, kemudian ikut PPS, PPT, dan jadi mahasiswa. Keempat prosedur itu boleh ditukar nggak? Misalkan kamu datang, langsung ikut PPS, PPT. Ya kan nggak mungkin juga kan? Itu artinya harus urut. Kamu datang, kemudian langsung menyelesaikan administrasi. Atau langsung jadi mahasiswa. Nah, enggak. Jadi prosedur itu tetap ada urutan kegiatannya. Memang bisa dilakukan berkas. Jadi Anda rajin nih, begitu datang ke kampus, mau mendaftar, Anda sudah bawa semuanya, gitu, lengkap. Jadi simultan. Ini lengkap semua. Langsung saat itu juga proses administrasi beres. Nah, jadi 2 tahap atau 3 tahap Anda lewati 1 kali, itu masih bisa. Tapi kan tetap tahapannya urut ya. Daftar, pemberkasan, mungkin berarti ada seleksi ya, ada seleksi, baru PPS, PPT. Nah, kan nggak mungkin itu datang langsung ujian. Jadi ada aturan atau ada sistematikanya. Nah, output dari prosedur 1 adalah mahasiswa. Gitu. Sekarang mahasiswa ini kemana? Setelah menjadi output dari prosedur pendaftaran. Lanjut kan ke prosedur yang lain. Supaya apa? Supaya lulus nanti terakhirnya. Ya.
terakhirnya supaya lulus. Kalau dia berhenti di sini, makanya mahasiswa abadi, ya, atau mahasiswa yang selalu berada di ruang lingkup sistem akademik kampus. Nah, supaya dia lanjut ke berikutnya, sebut aja langkah kedua adalah P2 ya. Kira-kira P2 apa setelah Anda jadi mahasiswa? Apa itu P2? Proses Kira-kira. belajar. Langsung aja kalau mau jawab. Nah, proses belajar atau perkuliahannya. Ini panjang-panjang ya. Kuliah gitu aja ya. Kuliah. Nah, prosedur kedua adalah kuliah. Di sini sudah kelihatan belum kerjasama antar prosedur? Nah, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan kerjasama antara prosedur itu di sini. Nah, ini adalah output, ini adalah input. Nah, sudah kelihatan nih kerjasama antar prosedur. Jadi kerjasama itu ditunjukkan oleh output pada prosedur yang pertama akan menjadi input pada prosedur yang berikutnya. Itu kerjasama tuh artinya. Ya, ada next prosedurnya. Oke. Jadi input untuk prosedur kedua yaitu perkuliahan atau tadi apa pembelajaran adalah mahasiswa. Mahasiswa didapat dari sebuah prosedur yang namanya pendaftaran. Gitu. Nah, ini kelihatan namanya kerjasama. Kalau tidak ada proses pendaftaran, tidak akan ada mahasiswa yang berkuliah atau belajar. Nah, dalam prosedur kuliah, apa saja yang dilakukan? Apakah cukup dengan input mahasiswa? Cukup nggak nih? Satu input saja misalkan. Kalau tadi kan pendaftaran cukup satu, inputannya yaitu calon mahasiswa. Yang ikut ke dalam prosedur pendaftaran. Perkuliahan cukup nggak dengan prosedur perkuliahan? Dengan inputan mahasiswa? Cukup nggak nih? Kurang, Pak. Dosen. Kurang. Apa yang kurang? Dosen. Yang tuh menjawab kalau end zoom. Nah, ini kita ganti warna dulu, misalkan dosen warna oranye. Akan ada inputan lain yang masuk. Dosen. Dosen dari mana datangnya? Nah, di dalam sebuah sistem itu tidak boleh ada yang seperti ini. Ini namanya adalah miracle, keajaiban dunia. Dalam sebuah sistem dikatakan miracle kalau tidak ada input, tapi ada output. Nah, dosen ini kan akan dimasukkan ke perkuliahan. Dia pastinya adalah output dari suatu prosedur. Jelas ya. Jadi kalau tidak jelas, ada output, tidak ada input, itu namanya miracle, keajaibannya. Ya, misalkan Anda punya dompet, tiba-tiba keluar uang 100.000, itu kan keajaibannya. Tanpa ada masukkan uang sebelumnya ke dalam dompet Anda. Itu artinya keajaiban dunia. Nah, harus ada prosedur yang mengeluarkan dosen. Kira-kira apa nama prosedurnya? Kira-kira. Ada yang punya ide, langsung aja. Unmute sendiri, terus mute lagi. Apa itu? Dosen. Daftar dosen. Ya, daftar dosen, karena dosen adalah sebuah profesi, nama kerennya adalah rekrutmen. Ya, rekrutmen. Anggap aja di prosedur nomor 3 ya. Ini adalah rekrutmen. Nah, kalau dosen sebuah profesi, ya bahasa bagusnya rekrutmen. Nanti ini akan keluar sebagai dosen. Apa inputannya? Ya, lamar ya, lamar. Nah, berarti ada moto ya. Dosen akan melamar, kemudian ada prosedur rekrutmen. Apa kira-kira prosedur rekrutmen? Kira-kira aja. Sama seperti registrasi ya, mirip ya. Daftar, isi formulir, ngasih berkas atau lamarannya, dokumentasi. Kemudian apa lagi? Coba. Ada yang mau nggak? Wawancara atau tes. Kemudian
ya pada umumnya ya, sama seperti Anda melamar jadi programmer, sama seperti Anda melamar jadi data analis, sama Anda melamar sebagai pekerjaan lainnya, daftar atau ngisi lamaran, wawancara, tes, interview, dan lain-lain, kemudian menunggu hasil. Ya. Nah, ini ada kerjasama lagi nih. Kerjasama antara prosedur ketiga itu ya mengeluarkan dosen. Output dari P3 ya. P3 outputnya adalah mengeluarkan atau mencetak dosen. Kemudian dosen akan diinput atau dimasukkan ke dalam prosedur kedua. Nah, selain dua inputan ini, mahasiswa dan dosen, apakah ada lagi yang dibutuhkan dalam perkuliahan? Apakah cukup dengan mahasiswa dan dosen dalam prosedur perkuliahan? Materi. Atau kuliah? Terus apa lagi? Materi. Apa itu? Materi. Oh, materi, ya, mata kuliah, materi. Terus yang lebih penting, kalau kita bisa tahu jam 10:30 kita Zoom atau kita ketemu di J6, Informasi. Informasi kompak ya, jadwal. Ya, coba sih. Oh ya, udah kejawab ya. Coba saya tanya lagi. Jadwal dapat dari mana? Atau Anda tahu dari mana? BK. Untuk nggak jawab dari teman ya. Nah, lebih bagus jawabannya. Kalau Anda tahu dari teman, berarti Anda tidak paham sistem. Nanti suka dibawakan sama temennya. Karena kuliah enggak. Ada kuis enggak. Jadi jadwal itu dapat dari, ya boleh BAK. Atau nama kerennya apa? Nama prosedurnya. Mungkin keempat nih. Itu penjadwalan. Jadwal. Nanti akan mengeluarkan output jadwal dari prosedur penjadwalan. Sabar ya, ini agak lama nulisnya. Penjadwalan. Nah, anak TK nih ya. Penjadwalan. Nah, apa inputannya? Tadi ingat ya, apa dalam sebuah sistem dalam proses tadi udah disebut sih. Kau bisa tahu kita ketemu jam 10:30, mungkin di ruang J66666. Kemudian dari jadwal apalagi yang ada di BA. Ya apa namanya inputannya. Itu kan output ya jadwal. Anda sudah rapi, ada jadwal kuliah 3IA 23 itu output informasi dan berguna bagi kelas Anda 3IA 18. Nah, sekarang sebelum jadi jadwal, itu jadi apa? Apa bentuknya? Apa bentuknya amuba? Tidak jelas. Apa bentuknya? Tadi itu yang besar tuh, yang pertama. Yang di Mentimeter. Yang besar. Untuk mengolah apa menjadi informasi. Mengolah data menjadi informasi? Ya, mengolah data. Nah, sekarang tadi berhubungan, kau bisa ketemu di ruang J666, itu ada kata ruang. Kau bisa ketemu jam 10:30 atau jam ke-4:56. Kemudian saya dosennya, kelasnya Anda, data apa aja tadi itu yang tersebut sama saya itu. Data apa aja tadi yang saya sebutkan. Ketemu di J666 jam 11, dosennya saya, mahasiswanya Anda, materinya ini. Data ruangan, data mahasiswa, data jam. Ya. Data ruang. Data mahasiswanya. Ya.
Data Ya, sama ruang, data data mahasiswa. data jadwalnya. Ya, Jam. data jadwal nggak ada. Data jadwal adalah output. Data ruang, data sesi, jam, data Oh, ya, dosen, jam. Data jam, kelas. data kelas, dan lain-lain. Apa prosedurnya? Kok bisa keluar jadwal? Tadi kalau rekrutmen jelas registrasi, interview, tes, seleksi, gitu ya. Nah, kalau penjadwalan apa prosedurnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Membuat jadwal tuh ngapain sih sebenarnya? Akhirnya kok bisa tahu sih dari ada data nih. Ada jadwal jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu jadwal sesi kan di Gunadarma. Kok kamu tahu? Atau kamu dijadwalkan di sesi 4, 5, 6. Gitu. Terus dosennya ini. Mata kuliahnya ini. Gitu. Jadi dari data-data itu seakan-akan diambil kan. Diambil sebagian-sebagian data untuk dijadwalkan. Itu namanya apa? Akan di-matchingkan. Akan di-matchkan. Ya. Nanti ada algoritma namanya penjadwalan atau nanti ada algoritma genetik. Jadi ada unsur waktu tadi jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nama dosen, ada nama mata kuliah, ada nama-nama kelas. Nanti algoritma genetik akan dibuat genetik baru atau gen baru yang ada unsur nama waktu atau sesi. Ada unsur ruangan, ada unsur mata kuliah, ada unsur apa. Jadilah jadwal. Ya, ada algoritmanya lah intinya di sini. Nomor 4. Karena ini kalau sudah dibantu dengan komputer, namanya ada algoritmanya atau ada prosesnya, yaitu matching aja. Menaruh, memasangkan, 3IA 18 jam 3 aja ya, atau jam keempat aja ya, ditaruh situ. Kita lihat lagi ada bentrok nggak. Kalau nggak ada ya udah fix di situ. Kalau ada bentrok nanti dipindahkan. Nah, di Gunadarma tekniknya penjadwalannya itu selalu tidak berubah. Ya. Saya selalu mengajarkan kelas 3 IA 18 di hari Sabtu jam segini. Ya, mungkin di ruang yang sama mungkin kalau ada ruangnya. Kalau Anda nanti berasa, oh iya betul juga sih, saya kelas 2 di situ, terus punya adik kelas atau punya kenalan juniornya juga di situ. Dia selalu di situ. Itu untuk mencegah perubahan-perubahan jadwal karena sangat banyak sekali kelas di Gunadarma dan waktunya sedikit kan. Apalagi ruangan juga terbatas, meskipun sudah banyak. Itu yang seperti itu ya. Jadi jadwal selalu tidak berubah. Yang berubah hanya dosennya saja. Kadang-kadang dosennya ini berubah lagi jadi itu. Nah, kembali ke mekanisme sistem. Dalam prosedur penjadwalan, data dimasukkan, ada algoritma atau proses, akan keluar penjadwalan. Nah, balik ke P2 atau prosedur perkuliahan. Ini sudah ada 3 inputan, mungkin sudah jalan ya perkuliahan, ada jadwal, ada kuliah, ada mahasiswa. Ada yang kurang nggak? Yang kurang adalah output-nya. Nah, jangan sampai Anda membuat Maaf, sistem izin yang ke kamar tidak mandi ada. ya. Ya, silakan. Dalam sebuah sistem, jangan lupa mengeluarkan output. Nah, tadi kamar mandi ya. Mengeluarkan output. Kalau tidak ada output, maka sistemnya dikatakan black hole. Yang Anda mengalami black hole artinya memakan semua hal yang apapun ya. Nah, jangan sampai terjadi black hole, makanya kita berikan output di sini, yaitu keluaran. Nah, di sini. Kira-kira apa keluarannya? Outputnya apa? Dalam sebuah perkuliahan menghasilkan apa? Dalam sebuah perkuliahan nih, outputnya apa? Yang ada selalu inginkan gitu. Pastinya kan diinginkan kan output dari perkuliahan. Saya ingin kuliah saya bagus nilainya. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah ilmu bermanfaat. Selain itu, secara akademis tadi IPK. Dapat gelar. IPK Lulus. Sarjana. IPK. Kalau lulus kan di mana? Ya IPK. Terus bagus. Plus.
Nah, kalau tadi sarjana lulus TOEFL kan di sini nih, di luar, artinya masih belum. Artinya begitu Anda kuliah, dapat keluaran itu apakah sudah lulus? Kan belum. Masih ada prosedur lain yang harus ditempuh. Apa kira-kira? Artinya nih, kamu kuliah nih, mata kuliah sistem informasi, dapat nilai A. Apakah sudah lulus jadi sarjana ilmu komputer? Belum. Ya. Belum. Anda mengikuti kuliah, dapat nilai belum lulus, ya jangan berkecil hati, belum lulus. Karena ada prosedur lagi, yang nomor 5. Apa nomor 5? Sidang, skripsi. Sidang, ya skripsi atau tugas skripsi ya. Wisuda. Belum. Skripsi. Kenapa belum wisuda? Nah, nanti yang ke-6 nih, boleh tambah lagi wisuda. Kenapa wisuda ada prosedurnya? Karena syarat wisuda adalah, nah, input dari nomor 5 akan masuk sebagai nomor 6. Nah, lanjut nih, IPK masuk ke dalam skripsi. Lanjut ke prosedur nomor 5 adalah skripsi. Ada lagi nggak nomor 5 prosedurnya selain skripsi? Ada syarat PI. skripsi yang harus, ya, sebelum PI ya. Maksudnya, ya, atau tugas akhir atau kompre. Nah, ada syarat nggak untuk mengikuti sidang kompre atau sidang skripsi? Itu mahasiswa yang sudah menempuh IPK, ya, atau SKS sekian, dan IPK-nya tidak boleh ada nilai C di mata kuliah umum, serta apalagi, selain IPK apalagi untuk ada sidang skripsi. Itu intinya nih. Ada bebas keuangan, ada bebas perpustakaan, ada macam-macam ya. Nanti tinggal dibaca nih syarat-syarat untuk mengikuti sidang skripsi, dan yang pasti skripsinya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, banyak nih inputan-inputannya nih, nomor 5 nih. Makin seru karena Anda sudah mau lulus. Nah, setelah Anda input di nomor skripsi, ada mekanismenya. Kalau skripsi itu menulis karya tulis dan membuat project, membuat prototype. Kalau kompre, Anda siap-siap ditanya saat sidang. Nah, biasanya bedanya itu kalau skripsi susah di awal, maka mudah di akhir saat sidang. Kalau kompre, mudah di awal, susah saat sidang. Nah, Anda mau pilih yang mana tuh jalurnya? Kenapa kompre susah di akhir, mudah di awal? Karena kompre hanya mengikuti konversi 3 mata kuliah yang SKS-nya 2. Karena kan skripsi itu 6 SKS. Kalau Anda kompre, maka 6 itu dibagi 3 mata kuliah, 2. Ya, artinya sama seperti sekarang nih, Anda sedang menempuh atau mengambil mata kuliah, ya, akan seperti ini aja nanti saat kompre. Anda akan mengambil 3 mata kuliah yang SKS-nya 2. Ada UTS, ada UAS. Itu mudah kan? Seperti ini aja gitu. Kalau skripsi susah, karena harus ketemu pembimbing, harus konsultasi, mungkin ada shock juga, atau ada kesulitan khusus. Nanti ada merasakan ya. Ini biasanya belum PI nih, 3I18 nih. Sudah PI belum? Atau sedang PI? Belum. Pak. Baru mau. Ya sekarang kan sedang PI kan. Semester awal kan. 5 ya. Oh, nanti semester depan ya. Semester 6, Pak. Iya, Pak, 6. 6. Nanti kurang lebih untuk skripsi mirip seperti PI ya. Gejala-gejalanya muntah, mual, meriang gitu, sama lah nanti sama dengan skripsi, cuma lebih hebat lagi. Nah, saat skripsi yang susah di awal, nanti saat sidangnya mudah saat sidang. Kenapa? Karena apa yang mau ditanyakan sudah ada di buku skripsi Anda. Itu saat skripsi udah di buku, kalau lupa tinggal baca di buku, dan nggak mungkin lupa lah. Anda kan Anda buat resep masakan, kan nggak mungkin lupa apa bahan-bahannya, cara membuatnya, berapa komponennya, berapa gram, berapa sendok, berapa. Nah, kalau kompre, Anda nggak bawa apa-apa ya. Anda saat sidang kompre kan tidak bawa apa-apa kecuali kebetan.
Dan itu pasti SKS-nya masih tetap sama seperti mau ujian UAS. Nah, itu terasa lebih sulit karena tidak tahu apa yang mau ditanyakan, materinya juga nggak jelas belajar dari mana, ya. Dan itu menjadikan fenomena di ruang sidang Anda sudah ada datang temenin kakak kelas atau saudara sidang skripsi atau ada sidang kompre, nanti Anda buktikan fenomena tersebut. Sudah dingin, ya masih panas aja gitu, masih keringetan aja. Sudah sarapan tapi masih lemas aja, kayak belum sarapan. Nah, itu sengaja saya ungkapkan supaya Anda memilih mau jalur apa nanti. Karena itu pilihan mendapatkan skripsi, Anda bisa mengajukan proposal untuk bisa skripsi. Gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati, Anda bisa mengajukan proposal saat skripsi dengan syarat IPK-nya cukup 3 atau 2,75 kalau tidak salah. Nah, setelah skripsi, kalau lulus, ya, kalau enggak yang ulang ya, atau diperbaiki. Nah, kalau kompre, kalau gagal kan ada 2, dia bisa ngulang lagi atau ngulang semuanya, yang pasti kan diperbaiki. Setelah lulus, ini lulus, setelah lulus masuk ke prosedur wisuda. Apa prosedurnya? Daftar, kemudian apa bandulnya itu, bandul topinya dipindahin, ya. Kemudian ada upacaranya, ya toganya kan bandul ya, iseng ya. Bandulnya dipindahin dari kiri ke kanan, kemudian outputnya adalah wisudawan wisudawati atau ijazah. Nah, setelah wisuda ini Anda boleh keluar dari sistem ya sebagai lulusan ilmu komputer atau sesuai dengan jenjangnya, ya, Skom, SE, S apalagi di Gundal, SC, psikologi, ST, kalau udah pilek ST manis ya. Nah, ini semua adalah mekanisme dalam sistem. Pusing nggak? Pusing. Apalagi ngejalanin ya, yang gampar aja pusing nih. Nah, itu artinya kemana-mana. Nah, kan Anda menjalani ya santai-santai aja ya, karena kan itu prosesnya. Ya, berapa tahun? 4 atau sesuai dengan jenjangnya. Gitu. Nah, ini mekanisme sistem. Jadi definisi sistem itu adalah kumpulan elemen atau kumpulan prosedur yang mempunyai fungsi beda-beda, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, definisi umumnya seperti itu. Kumpulan elemen, apa aja? Pendaftaran, PPS-PPT, perkuliahan, penjadwalan, rekrutmen dosen, skripsi, mungkin ada perpustakaan, apalagi ya, ada lain-lain, ya, ekstrakurikuler kalau ada, atau yang lain-lain. Itu adalah komponen atau elemen atau prosedur dalam sistem akademik. Semua elemen dan prosedur mempunyai fungsi beda-beda. Yang satu fungsinya mencetak mahasiswa, yang satu fungsinya mencetak nilai, yaitu prosedur perkuliahan. Yang satu fungsinya mencetak wisudawan wisudawati, yang satu lagi mencetak jadwal atau mengeluarkan jadwal. Nah, semua punya fungsi beda-beda, tapi semuanya kerjasama sesuai dengan sistematika sistemnya untuk menghasilkan output lulusan yang terbaik, pastinya inginnya yang terbaik gitu. Jadi sistem itu adalah kumpulan elemen, fungsi berbeda-beda, kerjasama untuk mencapai tujuan, tambahin lagi organisasi. Nah, itu kata kunci atau gambaran umum tentang sistem. Kalau sistem informasi apa? Ya sama aja sebenarnya. Cuma ditambah komponennya yang lebih jauh lagi. Misalkan PPS, PPT. Selain prosedur itu, ada komponen IT nggak yang terlibat? Misalkan website atau program yang ada ya. Website Gunadarma atau website pendaftaran lainnya itu juga adalah produk aplikasi atau software dari
PPSPT. Ya, jadi dalam sebuah sistem mungkin ada puluhan sistem yang dibuat. Ada puluhan program yang dibuat. Ya, kalau perkuliahan, ya kamu kenal ada BAK, ada student side, ada staff side, apalagi yang berhubungan dengan perkuliahan. Ada Vkelas sekarang, ya Vkelas itu udah berapa tuh tadi? 4. Belum yang nggak ketahuan, internal Gunadarma misalkan. Nah, dalam sistem informasi pasti ada banyak, atau ada bisa puluhan, bisa belasan, ya puluhan, ratusan mungkin yang kita nggak tahu. Ada banyak sekali sistem ada banyak sekali program di dalamnya. Ya, jadi program yang bukan dari sistem, karena sistem kan sudah besar, sudah ruang lingkup yang semuanya. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu tentang definisi sistem? Ini belum masuk materi ya, kita baru santai-santai tadi kan saya bilang. Kita baru santai peregangan atau refreshing gitu ya. Ini belum masuk ke materi. Kita masih berilustrasi tentang bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Ada pertanyaan dulu? Nah, Saya sudah tidak, Pak. sudah apa? Ya, tidak ada pertanyaan buat saya. Oh, iya. Tidak ada, Pak. Cukup. Tidak ada ya. Kemudian, nah, mana dia materi ini? Oh ya, nanti minggu kedua saya tanyakan ini ya, kelompok ya. Jadi nanti siap-siap membuat kelompok, nanti akan membuat dan merancang sebuah sistem informasi, yang memodelkan sebuah sistem informasi, yang merancang ya. Atau sekarang siap nih, saya minta kelompoknya. Minggu depan aja ya. Emang berapa kelompok? Nah, berapa orang nih? Kalau ditanya berapa kelompok, saya balik nanya, ada berapa orang sih satu kelas? Ada 25 orang satu kelas, Pak. 25, tapi ini 30 partisipan. Ada yang Iya, double, iya, ini. Ada dua-dua. iya, saya juga. Ya, 25. Jadi bagi 5 aja. 5 orang, kebanyakan nggak? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Cukup banyak ya. Udah nggak apa-apa lah, karena online. Biar Anda bagi-bagi tugasnya lebih banyak. 5 orang, berarti ada 5 kelompok. Berarti kalau bisa sekarang nih, saya sharing Google Drive. Nanti Anda tuliskan nama kelompoknya di situ. Kita saya buatkan dulu Google Drive-nya. Sambil saya membuat Google Drive, silakan kasak kusuk siapa kelompoknya nih. Ya. Kelompoknya terserah kita yang iniin, Pak. Iya, iya. Ya, iya aja ya, terserah kamu ya. Nah, nanti kan saya tulis Google Drive. Nanti saya sharing Google Docs-nya juga.
Bentar, mana ya foldernya. Untuk kasusnya mau buat sendiri juga atau saya tentukan? Bebas atau mau saya tentukan? Tentuin aja, Pak. Tentuin Bapak aja. Oke lah kalau begitu. Ditentukan aja kali ya, Pak? Boleh. Nah, Tentuin aja kayaknya. ya saya sharing sebentar nih, sudah jadi. Saya sharing di chat ya, linknya ya. Silakan dibuka linknya. Nanti masing-masing dari Anda atau ketua kelas memasukkan nama dan NIM di box yang saya sharing itu. Nanti ini ada kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu sampai 4, 5. Nah, mungkin kalau takut kedobelan ada ketua kelasnya yang menulis atau bisa tulis masing-masing nama dan NIM, atau ketua kelas menuliskan nama, nanti yang bersangkutan tulis NIM, kan bisa nggak tahu nih nama NIM-nya apa, berapa NIM-nya. Nah ya ini ya. Jadi nanti silakan tulis nama dan NIM. Ya, dari sekarang boleh. Ya. Bisa menuliskan nama sesuai mau kelompok berapa. Nanti kelompok berapanya menentukan atau bisa tergantung atau apa namanya berimbas ke nama studi kasusnya gitu ya. Jadi misalkan saya mau kelompok 3 nih. Gitu. Saya mau kelompok 3 nanti apa studi kasusnya. Nah, saya tentukan gitu ya. Jadi pilih-pilih mau kelompok berapa gitu. 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Ya boleh ditunggu sebentar ya, 1 atau 2 menit atau mungkin 3 menit, 5 menit. Kalau internetnya lemot, silakan dibuat dulu saja nama-nama kelompoknya. Sambil WA atau chatting mau kelompok berapa. Nanti siapa yang bikin gitu ya nama-namanya. Ini tidak perlu disimpan karena Google Docs, ketik aja langsung dan biarkan ya. Nanti akan tersimpan sendiri. Ini nanti buat apa, Pak? Kelompok. Tugas akhir. Tugas akhir. Buat makalah gitu. Iya. Karena bentuknya merancang sistem, ya pasti bentuknya makalah. Kalau tadi kan Anda sudah melihat rancangan diagram dari sistem informasi akademik, agak rumit. Nah, itu kan diagram tuh. Atau model, mau tidak mau disebut model. Karena visual. Nah, ini sudah ditulis namanya. Terus yang bersangkutan tulis NIM-nya. Misalkan Fahmi Latif, orangnya mana, ketik NIM-nya sendiri. Takutnya kan nggak tahu nama NIM dari teman kamu. Langsung aja nomor 4, nomor 5 boleh langsung, karena kan ini
live ya. Siapa Mungkin saja bisa tunggu ngetik. selesai dulu deh Pak, ditulis. Nanti baru dimasukin ini biar nggak crash. Ditulis dulu namanya, baru dimasukin name-nya. Oh boleh. Misalkan aja gimana enaknya. Mungkin yang pas cepat internetnya bisa masukin terus tinggal gitu. Karena sama aja. Ya pokoknya mana yang baik deh. Nah, oke, selainnya apakah siap dapatkan materi? Saya rasa nggak usah ya. Karena tadi kan sudah dibahas secara ilustrasi, ngobrol tadi. Nah, untuk materi atau PDF-nya ada di e-learning, apa namanya? Ada di V-Class. Jadi Anda bisa enroll dari sekarang, meskipun belum menggunakan V-Class, ya. Anda bisa enroll. Jadi untuk mendapatkan materi dan melihat link virtual meet berikutnya, gitu ya. Nah, untuk studi
Udah semua sepertinya Pak. Masukin Saya sebentar ya. Saya upload nama-nama kasusnya dulu. Jadi tunggu sebentar. Oh ya nih, untuk V-Class itu ada presensi atau absen. Jadi di enroll hari ini atau sekarang ya. Jadi untuk backup aja. Oh nanti ada yang membutuhkan absen atau data absen. Jadi nanti begitu ada di V-Class, kalau sekarang ini 3 pertemuan, selain ada link Zoom atau link Google Meet, nanti ada apa namanya presensi ya atau absen. Jadi absennya di kelas. Nah ini sudah selesai nih. Saya upload studi kasusnya. Saya chatting lagi sebentar mana ya. Nah, di chat, dilihat lagi, itu sudah ada folder drive, ya. Nanti akan terbuka seperti yang Anda lihat di tampilan sharingnya, screen-nya. Nah, kemudian nanti lihat ada termasuk yang mana atau dapat yang nomor berapa. Tadi kalau nomor 3 ya pasti dapat nomor 3. Nah, misalkan nomor 1. Nah, ya setelah tahu nama atau nomor dari studi kasusnya, Anda buka, kemudian Anda buat lagi docs di sana, namanya kelompok. Jadi kelompok 1 gitu ya, namanya kelompok 1. Sesuai dengan kelompoknya. Ke kelompok 2 buat docs dengan nama kelompok 2. Ke kelompok 3 buat docs dengan nama kelompok 3. Tunggu nih, nampak ya screen-nya ya. Nah, nanti di kelompok 1 docs-nya itu ada copy ya nama kelompok yang ada di
docs yang sebelumnya. Nah, jadi ibaratnya folder studi kasus 1 isinya semua file-file yang berhubungan dengan kelompok gitu. Nanti Anda bisa memasukkan file atau dokumen pendukung untuk sebagai komunikasi dalam kelompok. Misalkan nanti kan Anda kerjanya kelompok atau kolaborasi. Ada yang membuat diagram use case, nanti disimpan atau diekspor dalam bentuknya gambar. Nanti bentuk gambar itu dibuat atau disimpan dalam studi kasus 1. Nanti akan ada yang mengkompilasi file tersebut gitu. Ini sepertinya lemot nih screen sharingnya. Jadi yang ada buat docs ya, bukan buat folder lagi. Jadi di folder studi kasus 1 atau 2 atau 3, sementara atau sekarang Anda buat dulu docs yang namanya kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, atau 4, atau 5. Nanti pindahkan nama-nama yang di docs sebelumnya ke dalam file docs yang dibuat dalam folder studi kasus. Nah, nantinya folder itu atau drive ini akan menjadi sarana komunikasi antar Anda sendiri, antar kelompok, atau antar dengan saya, gitu ya. Jadi kalau Anda mau kerja kolaborasi, silakan simpan filenya di sini, gitu. Misalkan saya mau simpan file use case diagram di sini. Apa draft nah di sini ya oleh kelompoknya. Jadi file drive ini ya Google Drive yang saya sharing ini akan menjadi komunikasi antar Anda dan saya juga. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau studi kasusnya jangan tanya dulu, ya coba dibaca dulu aja. Mungkin minggu depan sudah ada waktu atau sudah ada tenang ya, Anda sudah agak tenang, jadinya bisa baru bertanya gitu ya. Kan sekarang masih panik nih. Ya, pertemuan pertama langsung bagi kelompok, dapat studi kasusnya pula, terus suruh ngapain gitu ya. Nah, jadi masih panik. Jadi tenang dulu aja. Anda baca dulu studi kasusnya, nanti kalau bingung minggu depan baru ditanyakan. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh seputar ininya, mekanisme apa, misalkan kelompok Ini deadline-nya atau Google Drive. tugas Deadline deadline. nanti, ya deadline-nya mengumpulkannya pas UAS. Saya selalu untuk tugas akhir itu atau tugas kelompok pas UAS. Tapi presentasi sebelum UTS. Ya paling tidak ada buat PowerPoint yang isinya diagram-diagram atau perancangan-perancangan use case-nya atau perancangan UML-nya atau perancangan sistemnya. Berarti nggak Jadi kan perlu buat program ya, Pak? Buat programnya tidak perlu. Ya. Tapi kalau Anda bersedia atau nanti akan dibuat untuk skripsi atau PI, Anda boleh nyicil-nyicil bikin program. Gitu. Atau kalau Anda mau rajin dalam membuat program, ya silakan Anda buat prototipenya saja atau gambarannya saja. Oh, berarti ini kita presentasiin desainnya gitu atau gimana? Iya. Gitu. Oh, jadi kan berarti Anda bikin PowerPoint tentang desainnya webnya ini tapi bukan ya. Bukan bikin apa ya. Anda merancang sebuah sistem. Merancang sebuah sistem tadi mirip seperti diagram yang pertama yang saya buat itu. Mirip-mirip ya. Kayak gitu. Jadi model sistem. Bukan membuat program, nanti ada gambar layout interface dari website atau aplikasi. Bukan. Jadi Anda merancang sistem informasi. Nanti model diagram yang digunakan adalah UML. Use case, activity, sequence, dan class diagram. Ya, bukan flowchart atau rancangan tampilan. Jadi kayak gitu. rancangan use case yang kayak ada aktornya, terus kayak ada kayak gitu ya, Pak? Kalau pernah kenal ya seperti itu. Nggak perlu buat yang namanya program atau website atau aplikasi ya, Pak ya? Ya, sebenarnya tidak perlu membuat. Tapi kalau Anda sekedar mockup atau sekedar prototype, boleh Anda buat juga.
sebagai tambahan atau bonus gitu. Nanti ada nilai bonus juga pastinya. Jadi media presentasinya hanya sekedar itu aja, Pak. Ya, nanti sebelum UTS presentasinya hanya PPT. Kan PPT cuma poin-poinnya aja. Ya paling latar belakang masalah, paling tujuan, kemudian model diagramnya itu kan gambar. Nah, model diagram terus kesimpulan, udah paling tidak 80% lah sudah jadi. Nah, setelah UTS Anda rapihkan dalam bentuk paper dan dikirim pas UAS. Gitu. Ada pertanyaan untuk mekanisme tugas? Mengumpulkannya mungkin melalui Vclass, ya. Google Drive kan nanti udah penuh nih dengan dokumen-dokumen Anda. Entah use case, entah nanti draft atau apa. Nah, nanti mengumpulkannya di Vclass. Anda upload pas hari H UAS. Kalau UASnya dekat ya bukan salah saya ya. Jadi itu adalah hari H UAS Anda mata kuliah ini itu akan menjadi deadline pengumpulan tugas kelompoknya. Hari H UAS. UAS mata kuliah ini pastinya. Nah, biasanya sih mata kuliah ini akhir ya, atau di akhir-akhir. Jadi Anda agak beruntung. Gitu. Ada pertanyaan untuk mekanisme tugas? Jadi Anda hanya merancang sebuah sistem informasi, sebuah mekanisme sistem. Ya seperti tadi ada banyak prosedur, tapi merancangnya dengan diagram use case, sequence, activity, dan diagram kelas. Udah dipresentasikan sebelum UTS. Ya mungkin asumsinya di pertemuan kelima atau 6. Karena ketujuhnya kita kuis untuk menghadapi UTS. Itu kalau mau ya. Pertemuan kelima apa, Pak? Kelima dan keenam itu presentasi tugas atau PPT-nya. Presentasi per poinnya. Nanti ketujuhnya, 5, 6 presentasi PowerPoint atau presentasi kelompok. Ketujuhnya kuis, kan 8-nya UTS. Gitu. Jadi ini waktu pekerjaannya sekitar sebulan ya, Pak? Sebenarnya nggak sebulan, tapi 3 bulan. Karena kan UTS-nya 6 pertemuan lagi atau 5 pertemuan lagi. Tapi untuk merancangnya ya dekat. Kalau merancangnya kan 3 bulan ya. Karena kan pertemuan 1, 2, 3, 4. Yang kelima Anda presentasikan 2 bulan ya, atau mungkin 3 bulan tuh. Sekitar 2 bulan, 3 bulan. Kalau mengumpulkan papernya malah sampai pertemuan terakhir atau UAS. Kalau merancang sistem atau merancang diagramnya dan membuat PowerPoint, itu paling tidak pertemuan kelima atau 6 sudah ada yang presentasi. Yang kelima lah. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, jadi sedikit banyak Anda sudah mulai baca-baca studi kasus. Nanti rencananya mau buat yang bagaimana, ya. Studi kasus yang diberikan bisa jadi masih mentah, belum tercipta apa yang mau dibuat gitu ya. Karena kan memang kasusnya dibuat sealami mungkin. Jadi saya hanya menceritakan bagaimana kejadian di suatu instansi. Syukur-syukur ada yang mengerucut atau syukur-syukur ada yang sudah menyenggol mau buat apa gitu ya. Jadi mau bikin apanya, tentang apa, bagaimana itu terserah ya. Yang pasti apa yang ada di studi kasus 1 itu menjadi dasar untuk membuat papernya. Nah, misalkan Anda boleh mengkira-kira, tapi kan karena di masa pandemi boleh kira-kira dalam studi kasus yang saya berikan ada masalah apa. Ya. Dalam studi kasus yang saya berikan ada masalah apa, kemudian nanti bagaimana solusinya, sistemnya bagaimana, gitu. Bocoran juga cari jurnal atau paling tidak 3 jurnal yang terkait, yang mirip-mirip, ya, supaya jadi referensi dan gambaran Anda mau buat apa. Jurnal nyarinya di Google Scholar, ya tahu ya, temannya Google Scholar.
Ini kalau kebaca di screen Anda, Google Scholar ini isinya paper. Kalau Anda cari materi ataupun misalkan SPK nih, sistem penunjang sistem penunjang keputusan. Nah, kalau Anda mencari di Google Scholar, blog dan Wikipedia itu tidak ada. Ya, yang ada hanya paper-paper yang relevan. Nah, paper ini adalah sebuah penelitian, sebuah karya yang dapat Anda referensikan untuk membuat paper baru. Misalkan untuk PI, untuk skripsi sangat disarankan ya. Bahkan Anda punya gambaran dari bab 1 sampai kesimpulan di paper ini. Misalkan contoh, sistem penunjang keputusan untuk menentukan penerimaan dana santunan sosial anak nagari dan penyalurannya bagi mahasiswa dan pelajar kurang mampu atau apa. Jadi di sini sudah ada contoh kasus dan penerapannya ya selayaknya karya ilmiah. Anda temukan yang mirip atau yang membantu untuk studi kasus Anda supaya nanti ya papernya ilmiah gitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini mau mastiin Sebelum Pak, berarti Tidak. untuk pembuatannya yang pertama kita buat sistemnya seperti kayak gambaran kayak pakai UML, use case diagram. Ya. Itu terus di screenshot dimasukkan ke dalam paper. PowerPoint seperti dulu. itu. PowerPoint dulu. Ya, di dalam karena kan mau dipresentasikan ke dalam PowerPoint. Baik. Setelah habis dari PowerPoint, kita masukkan ke dalam paper. Ya. Atau makalah. Paper dulu ya. Habis paper baru makalah gitu. Udah selesai. Paper yang di paper itu dikumpulkan. Paper dikumpulkan pas UAS gitu. Terus untuk berapa lembarnya paper? Bebas, Pak? Terserah, bebas. Ini karena tidak di print sebanyak-banyaknya boleh. Selengkap-lengkapnya juga boleh. Ya. Jadi mau 500 boleh. Kalau mau 45 juga boleh. Mau 30 halaman juga boleh. Coba gitu Pak. Ya. Jadi gimana? Dijelasin secara detail. Ini banyak yang nanya tugasnya ngapain sih gitu Pak. Lebih coba dijelasin, mungkin ada beberapa yang dijelasin ulang lagi tugasnya apa. Ada beberapa yang mungkin belum mengerti Pak. Bisa tolong Pak. Ya memang belum mengerti karena kan baru pertemuan pertama. Paling tidak mengerti kasusnya dulu. Nanti Anda diminta merancang sistemnya dengan UML gitu. Perkara outline papernya atau apa yang mau dituliskan itu nanti bertahap. Coba saya lihat dulu ya di staff set ada nggak nih? Nah, di staff set ada tugas kelompok, file tugas kelompok, Anda bisa baca di situ. Ya. Nah, di sini biasanya ada outline nih, coba ya. Ini kan baru pertemuan pertama, udah kayak besok deadline aja ya. Tapi nggak apa-apa, udah mau fokus berarti menanyakan apa yang mau dibuat. Untuk jangka pendeknya, intinya Anda buat bab 1 atau pendahuluan, isinya latar belakang, tujuan, dan solusi. Kemudian buat perancangannya dengan UML, keempat diagram tersebut, terus kesimpulan, udah. Gitu. Jadi jangka pendek UTS, Anda buat itu aja dalam PowerPoint. Jangka panjangnya Anda buat paper, ya lebih detail lagi. Use case, kan dijelaskan, ada aktornya apa saja, apa aja peranannya, gitu. Nah, karena Anda belum mengetahui detail tentang use case, pasti bingung. Saya bilang aktor, saya bilang peranan, saya bilang
relasi pasti akan bingung gitu. Yang pasti UML, use case, activity, sequence, class, Anda catat dulu aja. Gitu. Nah, kalau mau ngintip-ngintip, boleh nih di staff set saya, ada tugas kelompok, ya, PPT. Ini biasanya outline nih, outline-nya, outline paper-nya. Ya, di samping boleh nih ada materi-materi Anda download. Dan ada contoh jurnal. Ya, sama seperti tadi di Google Scholar sih. Oke, lagi yang mau ditanyakan? Jadi secara jangka pendek, Anda hanya membuat latar belakang permasalahan, tujuan, solusi, dan rancangan solusinya dibentuk dalam diagram use case, activity, sequence, dan class diagram. Itu ada 4 jenis diagram ya. Sequence diagram, activity diagram, use case diagram, dan class diagram. Gitu. Dan itu semua dimasukin PPT? Ya, untuk jangka pendek UTS dimasukkan ke PPT. Dalam PPT kan tidak harus detail kan, cukup langsung kopas diagramnya dan Anda jelaskan. Kalau di paper kan nggak bisa. Kalau di paper misalkan tentukan kelas, tentukan aktor. Aktor yang dibutuhkan ada 2, user dan admin, yaitu kan penjelasan. Nah itu di paper nanti dalam detailnya ceritanya. Kalau PPT kan cuman diagram use case-nya, ada kopas ke situ, nanti begitu presentasi, Anda tinggal show dan jelaskan apa yang ada di use case tersebut. Jadi by suara aja jelasinnya. Kalau paper kan by tulisan. Ada menjelaskan use case dengan tulisan. Misalkan subbabnya ada aktor, ada tugas-tugasnya, ada relasinya, dan ada use case diagramnya. Gitu. Berarti kalau paper itu nggak perlu yang namanya kayak latar belakang tujuan dan sebagainya gitu kan Pak? Biasanya kan kalau paper itu kan langsung pembahasannya. Justru paper itu lebih lengkap dari PowerPoint. Dari latar belakang diulang lagi lebih lengkap. Kalau PowerPoint kan latar belakangnya misalkan lamanya atau banyaknya antrian. Itu PowerPoint. Banyaknya antrian. Nanti kalau paper dijelaskan pada pada rumah makan ini seringkali terjadi antrian yang panjang. Terus cerita kan. Nah, seperti itu. Itu paper. Jadi kalau PowerPoint cukup menulis antrian yang panjang. Permasalahan itu, antrian yang panjang menyebabkan apa? Jadi itu adalah PowerPoint-nya. Kalau paper-nya tadi misalkan rumah makan ini selalu sangat ramai dikunjungi orang-orang sehingga terlihat antrian yang panjang. Tapi hal ini menjadi negatif karena pelanggan banyak yang mengeluh. Jadi ceritakan aja permasalahan dalam terbelakang. Gitu. Justru paper lebih lengkap daripada PowerPoint. Sebentar, tadi Google Scholar mana ya? Saya mau contoh download satu paper. Pengen kali ya. Screen-nya hilang ya? Nah, jadi kalau tadi ada coba buka Google Scholar, Anda download satu paper saja, satu contoh paper. Nah, kayak gini nih. Kelihatan nggak di screen sharing-nya? Nah, misalkan perancangan model berorientasi objek menggunakan Unified Modeling Language UML, studi kasus di sistem pengelolaan parkir pada PT Trikarya Abadi. Ini contoh sistem pengelolaan parkir yang dimodelkan dengan UML. Ada abstrak, ya, ada pendahuluan,
ada teori, ada metode penelitian. Nah, inilah paper. Tapi paper yang saya minta mungkin tidak seperti ini outline-nya. Gitu. Ada outline lagi di. Class diagram, ada use case diagram, pokoknya semuanya ini dijelaskan dalam paper dan berbasis teks ya. Kalau PowerPoint kan Anda hanya ini nih misalkan diagram ini. Agak lemah ya. Nah, diagram ini. Belum muncul juga. Misalkan diagram ini. Nah, ini ada kopas langsung di halaman PowerPoint dan Anda tinggal jelaskan saat presentasi. Udah gitu aja. Jadi Anda belum buat detail atau teks dari diagramnya atau gambarnya. Gitu. Gimana? Makin jelas ya. Untuk detail materinya memang belum didapat. Ya paling tidak ada coba untuk menelaah kasusnya. Nanti mau bikin apa. Sambil sedikit banyak mendownload paper yang sejenis, yang mirip. Nanti akan ditanyakan juga dalam papernya, akan diminta dimasukkan juga dalam paper. Nah, yang seperti ini nanti Anda mencari jurnal atau paper yang sejenis, nanti dimasukkan dalam paper Anda, itu juga melatih Anda menulis skripsi. Karena skripsi sudah berbasis paper, ada berbasis jurnal, ya paper ya. Ini contohnya nggak terlalu terlihat. Untuk layout papernya nggak perlu kayak gitu kan, Pak? Tidak perlu yang seperti ini yang ditampilkan. Lurus aja kayak satu. Oh, kalau format layoutnya lurus aja. Ya. Kalau outline sesuai PowerPoint ya. Kalau outline-nya sesuai PowerPoint, tuh saya download-nya. Sesuai PowerPoint yang ada di staff site. Nah, supaya Anda nggak bingung staff site di mana dan apa alamatnya, saya kasih bonus, saya copy ke chat. Macetnya. Ya, kalau Anda mau tahu dulu nih. Ya. Oke. Ya, kalau saya boleh saran, langkah pertama, Anda tentukan permasalahan atau semacam bab 1. Gitu ya. Anda baca studi kasusnya, menemukan masalah, menemukan solusi, dan nanti mau buat apa. Nah, mau buat apanya nanti, kalau tidak ketahuan berbasis web, berbasis desktop, atau berbasis mobile. Ya, gitu. Kalau berbasis web, nanti nama aplikasinya apa. Kalau berbasis mobile, nama aplikasinya apa. Tapi tidak fokus ke aplikasi itu, tapi fokus ke sistemnya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Tapi kalau belum jangan sekarang ya. Silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya sesuai dengan studi kasusnya. Untuk kelas ini tidak perlu buat grup kelas ya. Karena kan sudah ada ketua kelas. Takutnya kebanyakan grup, Anda malah pusing sendiri. Terus sih kalau Anda mau buat grup kelas juga, Anda bikin grup dulu, saya diundang gitu. Grup PA maksudnya. Atau kalau mau grup lain boleh, karena bukannya di lain. Kalau nggak perlu ya alhamdulillah ya, saya juga nggak banyak grup. Oke, terakhir nih sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Makin lama makin ngantuk ya. Kalau tidak ada boleh munculkan videonya lagi. Kita coba foto bersama nih.
Ya. Juga cari posisi ya. Nah, tahan ya. Atau yang belum menyalakan video masih ada kesempatan sebelum dihitung. Paling tidak ada kenang-kenangan. Nah, yang udah ada bergaya nih. 1, 2, 3. Wah, baru muncul. Ulang ya. Ada yang baru muncul. 1. Tadi mana gayanya nih? 1, 2, 3. Oke. Sebentar, tahan sebentar. Saya simpan dulu nih. Sebentar ya. Oke, satu lagi nih. Dinyalakan lagi videonya. Nanti dibagi 2. Ya, mungkin ada yang belum kena. Jadi nggak tahu yang mana yang udah kena, mana yang belum kena. Oke, ini di halaman 2 banyak yang belum nyala nih. Oh, ini. Dinyalakan sebentar dulu saja. Sudah agak banyak ya. Sebentar. Hilang lagi nih. Belum. Oke, di foto ya. 1, 2, 3. Kurang bagus deh. 1, 2, 3. Oh, itu 3 banyak yang muncul. Oke, sudah. Terima kasih. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan lagi tidak? Semoga tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Semoga Pak. tidak ada. Belum, Ada ya? Pak. Mungkin Nanti, Pak, mungkin minggu kedua. Yang kedua, tapi dia pertanyaannya ya. Jadi yang kedua saya tanya, ada pertanyaan atau tidak? Ya Pak, nanti sambil ngerjain nanti kita lihat lagi mana yang susah, nanti kita tanya Bapak. Oh, jangan gitu dong. Kita susah semua lagi. Nah, jangan lupa ya, V-Class di enroll. Nanti Anda absen di sana. Jadi meskipun kelas belum mulai, kita sudah mulai. Paling tidak ada link atau ada apa namanya, ada materi, ada link, ada materi, ada presensi untuk backup. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.